Jadi kakak ulang sedikit ya, segitiga dibentuk oleh 3 buah titik, maka yang dibentuk oleh 4 buah titik itu namanya adalah segi 4. Nah, persegi dan persegi panjang adalah bangun datar yang berbentuk atau masuk dalam golongan segi 4. Nah, kalau kita lihat di sini, kakak sudah pernah mengajarkan tentang segi 4 sembarang, tidak kakak bahas secara detail memang. Ada layang-layang, jajar genjang, dan sebagainya. Ternyata persegi dan persegi panjang ini memiliki sifat seperti bangun-bangun di atasnya. Pada dasarnya, persegi panjang itu adalah jajar genjang dengan sudut siku-siku. Nah, lucu ya. Kemudian persegi itu adalah sebuah bangun yang memiliki sifat dari persegi panjang dan juga belah ketupat. Atau bisa dibilang dia adalah sebuah belah ketupat yang memiliki sudut siku-siku. Jadi dia memiliki sifat dari bangun-bangun yang ada di atasnya. Jadi gimana nih untuk sifat-sifat persegi ya? Tentu sifat-sifatnya akan semakin sederhana dan semakin mudah untuk kita ketahui. Di sini keempat sisinya sama besar. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar sama seperti belah ketupat atau jajar genjang ya. Kita punya AD sejajar sama BC. Kemudian kita punya AB sejajar sama DC. Kemudian keempat sudutnya 90 derajat. Nah, ini semua 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang atau sama besarnya. Kedua diagonalnya saling memotong tegak lurus ya, dan membagi 2 sama besar. Berarti ini sama semua nih. Nah, ini diagonalnya semua sama semua. Diagonalnya membagi sudut-sudut persegi sama besar. Nah, karena dia sisinya sama, panjang diagonalnya juga sama, sehingga menyebabkan ini terbagi menjadi sama besar. Semua terbagi menjadi sudut yang sama. Karena semuanya 90 derajat, maka masing-masing sudut kecil ini adalah 45 derajat. Ini semuanya 45 derajat nih. Kalau di persegi, dia pasti. Gimana dengan persegi panjang? Sifat-sifatnya adalah sebagai berikut. Sisi yang berhadapan sama besar ya. AD sama dengan DC, sama seperti pada jajar genjang. Sisi yang berhadapan juga sejajar. AD sejajar BC, DC sejajar AB. Keempat sudutnya 90 derajat. Ini semua 90 derajat. Kedua diagonalnya sama besar. Kedua diagonalnya saling membagi 2 sama besar. Nah, bedanya apa? Ya, ternyata bedanya itu adalah di sini tidak siku-siku nih. Nah, ini tidak siku-siku. Kemudian dia tidak membagi ini sama besar. Ini X, ini Y. Ini juga Y sama karena dia segitiga sama kaki. Ini X, ini X ya. Ini Y, ini Y, ini X. Jadi pembagiannya itu tidak sama besar. Nanti gimana Kak bentuk dari soal-soalnya? Soal-soalnya bisa seperti berikut. Ini adalah soal dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Kita disuruh mencari mana sifat yang tepat. Dari pernyataan-pernyataan berikut, pernyataan pertama, sisi yang berhadapan sejajar, sisi yang berhadapan sama panjang, diagonalnya sama panjang, diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Dari pernyataan di atas, mana sih yang merupakan sifat dari persegi panjang? Nah, ini pentingnya, persegi panjang. Sisi yang berhadapan sejajar betul, karena dia merupakan turunan dari jajar genjang. Sisi yang berhadapan sama panjang juga betul. Diagonalnya sama panjang juga betul, tapi diagonalnya tidak berpotongan tegak lurus ya, belum tentu tegak lurus. Sehingga sifat yang benar adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita lihat yang nomor 2, pernyataan berikut ini ya, sama dari pernyataan di atas kita akan menyelidiki manakah yang merupakan sifat persegi. Ini bukan persegi panjang nih, tapi persegi. Tadi yang persegi panjang sudah di nomor 1, yang nomor 2 ini adalah persegi. Semua sisi sama panjang, ini betul. Semua sudutnya siku-siku juga betul. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus juga betul. Mempunyai sepasang sisi sejajar juga betul. Oh, ternyata keempatnya semua benar. Cukup mudah ya, ini hanya hafalan. Nah, nanti kita juga akan bertemu dengan soal-soal yang berkaitan dengan sudut. Nah, tapi karena sifatnya semakin banyak yang diturunkan dari bangun di atasnya, soal-soalnya semakin sederhana, tidak seribet misalkan jajar genjang ataupun layang-layang. Di soal nomor 3 ini kita punya sudut DBA adalah 58 derajat ya, DBA dengan panjang AC-nya adalah 10 cm.
Tentukan pernyataan di bawah ini benar atau salah. Jadi ada 4 pernyataan, kita mesti tahu apakah dia benar atau salah. Yang pertama, panjang AO ya, itu adalah 4. Nah, ini pernyataannya salah. Kalau dari A ke C adalah 10, maka dia akan membagi AO 5 dan OC 5. Dan BD sama dengan 7 juga salah, karena diagonalnya harus sama panjang. Ini harusnya 10, ini harusnya 5. Kemudian untuk sudutnya, apakah sudut ACB itu 32 derajat nih yang di sini? Ya, kita coba hitung ya. Sudut ini itu sama dengan sudut ini. Di mana pada sudut B itu, maka ini kalau ini B1, ini B2, sudut B1 ditambah sudut B2 ini harus 90 derajat karena dia siku-siku. Ini 58 ditambah sudut B2 sama dengan 90 derajat, sehingga sudut B2-nya adalah 90 dikurang 58. Nah, ini tepat nih, ternyata 32 derajat. Maka ini tepat. Kemudian sudut BOC. Nah, BOC berapa? Kita harus hitung nih. Ini 32 derajat. Ini 32 derajat. Maka kita akan melihat sebuah segitiga BOC. Kita melihat segitiga, maka segitiga BOC yang kita lihat, maka sudut B ditambah sudut O ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B-nya itu berarti yang ini ya, tadi 32 derajat. Ditambah sudut O-nya itu yang kita mau cari, ditambah 32 sama dengan 180 derajat. Maka ini 64 ditambah sudut O sama dengan 180 derajat. Atau sudut O-nya ini adalah 180 derajat dikurang 64. Ya, ini berarti berapa nih? 116 derajat. Ya, dia adalah 116 derajat. Ternyata ini juga kurang tepat. Ya, jadi yang benar ini hanya yang C, yang A dan B dan D itu kurang tepat atau salah. Sekarang kita coba soal yang nomor 4. Di sini dikatakan sudut MKL itu yang ini, ya, ini adalah 2X dikurang 3. Kemudian sudut KNL itu yang ini, wah ini jangan X lagi nih, ini kita ganti dengan Y. 3Y dikurang 12 gitu ya. Jadi ini diganti dengan Y. Kemudian kita disuruh menghitung nilai X dan Y ya, berapa. Nah, kita akan memanfaatkan sifat dari si persegi di mana kita tahu kalau besar sudut ini pasti 45 derajat. Kenapa? Karena dia sudut siku-siku dibagi oleh sebuah diagonal dan diagonal persegi membagi sudutnya menjadi 2 sudut yang sama besar. Sehingga untuk yang K ini kita punya 2X dikurang 3 sama dengan 45 derajat. 2X sama dengan 45 ditambah 3. 2X sama dengan 48. Sehingga nilai X-nya adalah 48 dibagi 2. Atau hasilnya itu adalah 24 derajat. Sekarang kita lihat untuk yang Y-nya. Maka kita punya 3Y dikurang 12 sama dengan 45 derajat. Ya, 3Y sama dengan 45 ditambah 12. 3Y sama dengan 57. Sehingga nilai Y-nya adalah 57 dibagi 3. Atau nih hasilnya itu adalah 19 derajat. Nah, sehingga kalau kita disuruh menghitung X ditambah Y, jadi gampang nih. Hanya 24 ditambah 19. Maka ini hasilnya adalah 43 derajat. Ya, cukup mudah ya. Sekarang kita coba soal yang kelima. Di sini kakak dikasih tahu sudut RST adalah 34 derajat. Jadi ini gambarnya tidak siku-siku ya. Ditanya sudut RUQ. RUQ itu berarti yang ini. Berapa sih sudut ininya? Nah, kalau kita lihat di sini, kita akan banyak berkaitan dengan segitiga. Ya, kita akan banyak berkaitan dengan segitiga. Di sini kita punya suatu aset berharga. Ini adalah suatu segitiga siku-siku. Maka kita, ini ada sudut R1. Di sini ada sudut R2. Kalau kita bisa tahu R1, ya, kita bisa tahu R2. Karena dia adalah sudut siku-siku.
Kalau kita tahu R2, kita bisa menghitung ini karena di sini juga siku-siku gitu ya. Artinya kita akan menghitung nilai dari R1 terlebih dahulu. Kita akan melihat segitiga SOR. Nah, di sini kalau kita lihat berarti sudut S ditambah sudut O ditambah sudut R sama dengan 180 derajat. Sudut S-nya adalah 34 ditambah sudut O-nya 90 ditambah sudut R1-nya sama dengan 180 derajat. Maka ini ketika dijumlahkan 124 ditambah sudut R1 sama dengan 180 derajat. Sudut R1 adalah 180 derajat dikurang 124. Ini maka hasilnya itu adalah 56 derajat. Maka kita sekarang bisa menghitung ini nih. Di mana sudut R1 ditambah sudut R2 harus 90 derajat. R1-nya adalah 56 ditambah sudut R2 sama dengan 90 derajat. Sehingga sudut R2-nya ini 90 derajat dikurang 56, ternyata hasilnya sama, 34 derajat. Nah, artinya kalau kita nanti menghitung segitiga yang ini, RUQ, di sini 34, di sini siku-siku, pasti yang di sini sama dengan ini. Ya, yaitu besarnya adalah 56 derajat. Nah, ternyata kita juga bisa melihat dengan seperti ini. Di sini kakak punya SR, ini sejajar dengan si PQ. Ya. Jadi ada SR sejajar dengan PQ, dipotong garis ini. Artinya sudut R1 dengan sudut RUQ yang mau kita cari, itu sudut dalam berseberangan, yaitu besarnya sama. Jadi tidak perlu nih kita menghitung sampai sini, bisa juga kita melihat seperti itu. Nah, jadi cukup mudah ya kalau untuk sifat-sifat persegi dan persegi panjang memang soalnya tidak banyak variasinya. Paling susah yang seperti ini, tapi biasanya yang seperti ini saja ya, cukup mudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video ini dan juga terbantukan dalam belajarnya.